Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu seperti niatnya sahaja aku sembahyang fardhu zuhur, memadalah sholat. Memadalah itu tulisi sholat, itu bahasa kita. Memadalah maksudnya sholat niat sahajaku sembahyang fardhu zuhur, sahajaku sembahyang fardhu asar, sahajaku sembahyang fardhu maghrib, sahajaku sembahyang fardhu isya, sahajaku sembahyang fardhu subuh. Sahajaku sembahyang, atau sengaja aku sembahyang, atau aku sembahyang. Yang enak yang mana? Nah, itu wajib diingatan kita waktu kita mengucap Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar, Allah, ingatkan diingatan dia. Sahaja sembahyang fardhu zuhur, aku sembahyang fardhu zuhur, atau ku sembahyangkan fardhu zuhur. Yang enak yang mana? Di dalam hati dia wajib itu ada, itu niat. Apabila ada orang memaham dari rumah menuju masjid, itulah niat. Lalu waktu dia mengangkat tangan mengucap Allahu Akbar, tidak ada lagi di dalam hatinya sahaja aku sembahyang fardhu zuhur, tidak ada. Ulang sembahyang biar ke rumah esok. Kenapa maka esok? Karena definisi niat itu aslu syai'i muqtarinan bi fi'li bisa itu maksudnya. Kata-kata hati yang muncul bersamaan dengan awal pekerjaan yang dikerjakan, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Definisi niat itu Bapak Ibu, kata-kata hati yang bersamaan, berbarengan atau muncul bersamaan dengan awal pekerjaan yang dikerjakan. Awal sembahyang takbiratul ihram. Itu mengawali sembahyang tuh. Apabila pian mengucap Allah, itu pian mengawali sembahyang. Nah, di dalam hati pian wajib ada sahajaku sembahyang fardhu zuhur. Kalau ada orang, aku dari rumah menuju masjid, itu niat, itu bahasa Arabnya azam. Azam itu kehendak, belum berbarengan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Pian hendak minum, belum minum. Pian hendak makan, belum makan. Pian dari rumah menuju masjid, belum sampai ke masjid. Pian belum takbiratul ihram. Ulun, maaf, pernah ya kita terjadi debat kecil-kecilan lah masalah ini. Memang ada orang tanya pengajian ulun di kantor, di mana-mana. Bahasa kitanya Bapak Ibu, mangarasi. Lalu ulun munculkan definisi. Selama saya berguru, saya belajar agama guru. Nah, itu. Dia ngomongnya seperti itu Bapak Ibu. Selama saya belajar agama, selama saya mendengarkan guru saya, enggak ada keterangan seperti ini. Pak, saya punya referensi. Nah, saya punya referensi. Kalau Bapak menanyakan, saya selama belajar agama, saya selama berguru, referensinya yang kita teliti, bukan mengklaim saya punya guru. Setiap guru harus punya referensi. Sekalinya dia ngomong, nih, dia ngomong, itu kan masih karangan ulama, guru. Ilmu yang benar dan pasti benar itu yang langsung dari Rasulullah, bukan dari ulama. Mengarasi kalau sudah ini. Ulun ini Pak Ibu kadang-kadang muncul emosi itu kadang-kadang. Apa kata ulun? Berarti Bapak langsung ke Rasulullah ya ngambil ilmu.
Saya yang langsung ke Rasulullah, bukan ke ulama. Karena kalau Rasulullah pasti benar, kalau ulama belum tentu benar. Zaman kita ini Pak, zaman Rasulullah, zaman ulama. Apa yang Bapak ucapkan itu di zamannya yang hidup zamannya Rasulullah. Tapi kalau sampai hidup di zaman ini, apakah ia tidak mau mengikuti ulama? Lebih baik saya ngikuti Rasulullah dulu daripada ngikuti ulama. Pak, dia kenal Rasulullah dengan siapa? Kenal Rasulullah dia nih lewat siapa? Mungkin dia membaca kitab Nurul Yakin tentang sejarahnya Rasulullah. Dia membaca kitab Tarikhul Khulafa tentang sejarahnya Rasulullah dan para sahabat. Dia membaca kitab Muhammadur Rasulullah tentang sejarahnya Rasulullah. Dia membaca kitab Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham itu tentang Rasulullah. Dia membaca kitab As-Siratul Nabawiyah tentang sejarahnya Rasulullah. Itu semua karangannya para ulama. Rasulullah lahir di Mekah, wafatnya di kota Madinah. Waktu Rasulullah lahir, pian sudah ada. Di mana pian taunya Rasulullah lahir di Mekah? Di mana pian tahu Rasulullah lahir di Madinah? Di apa? Hijrahnya ke Madinah? Di mana pian tahunya tahun hijrahnya Rasulullah? Di mana pian tahunya? Siapa-siapa yang memakamkan Rasulullah waktu Rasulullah wafat? Siapa yang memandai Rasulullah di ketika Rasulullah wafat? Ada apa setelah Rasulullah wafat terjadi pelantikan pemilihan pemimpin yang dilantik waktu itu Sayyidina Abu Bakar, disepakati Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, gak ada Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sibuk mengurusi mertua di dalam rumah, tidak mengikuti pelantikan baiat Sayyidina Abu Bakar. Sah pelantikan Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin pelaksanaan jenazahnya Rasulullah. Itu yang tahunya dari mana? Hadirkah di ketika sembahyang jenazahnya Rasulullah? Belum terbetak banget. Kalau kita perinciannya, nah hati-hati di zaman kita ini sedikit-sedikit Rasulullah, sedikit-sedikit ngomong Rasulullah. Dia aja Bapak Ibu membaca kitabnya para ulama. Setelah itu dia diam. Jumpa. Tapi maaflah nah hadir. Diamnya itu macam-macam. Ada diam yang menerima, ada diam dendam. Yang berat itu diam dendam. Ada yang diamnya tapi menerima, ada. Ada orang yang diam, dendam orangnya. Kebenaran tidak mau diterima. Dia memaksakan menurut pendapatnya. Nah, ini nih. Hanya ulun keluar tuh Bapak Ibu tahu lah, dari kantor tuh keluar. Ada di Hirani Sidin, habis saya. Masuk mobil Pak Ibu, anak buahnya pahami aja guru pimpinan kami ini kayak ini orangnya. Pimpinan kasarannya. Hati ulun Pak Ibu ini nih, hati ulun. Ulun diundang orang lagi kada lah ada apa. Sakanya minggu kena tadi diundang orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Kayak apa Bapak Ibu? Ada diundang orang lagi kada apa-apa. Memang kebenaran yang disampaikan itu Pak Ibu risiko. Tapi paling ada beliau atau selama guru dia pengajian di kantor ini, bukan menyebutlah nama kantornya, minta maaf. Kalau belum bukan kantor, selama pengajian di kantor ini guru-guru siapa aja ada dalam awetnya. Jelas saya sudah muka itu sifat sidin. Ayo.
Lalu Pak Ai, gue maaf, itu lama kejadiannya tuh. Lalu pensiun kalau si Dini sudah pensiun. Sekalinya subuh minggu hadir. Di sini kan ada bang. Subuh minggu hadir si Din. Di belakang kolam renang tuh hadir. Ulun guru, ingatlah guru. 5 tahun yang lewat. Dalam hati ulun ingat benar, nang ini nang pemerasan semalamnya. Tapi dalam hati aja bang. Ada maupun kita ngomong seperti 5 tahun yang lewat, ingatlah guru. Ingat deh. Ulun guru sekarang sudah pensiun. Kawan ulun guru menyuruh hadir di pengajian. Ya. Pak, kita berdebat lagi. Jangan lagi guru. Memeluk Pak Ibu, membisiki. Ulun guru baru sadar. Kadang kalau kita kadang ngikuti ulama. Alhamdulillah. Dalam hati 5 tahun kita baru sadar. Jangan mau masalah. Kalau orang sudah mengakui itu Pak Ibu, kita sayangi dia, sayangi. Yang paling berat ini tidak mau mengakui kesalahan. Ini penyakitnya. Maaf, penyakit yang paling berat tidak mengakui kesalahan, mengarasi orang nang bujur disalahkan. Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sifat ada seperti itu di mana? Apa yang kalian lakukan? Mengarasi orangnya, tidak menerima kebenaran, dikarasinya yang benar disalahkannya, mengarasi kesalahan, menyalahkan kebenaran. Kira-kira pian apa yang pian lakukan? Apa? Ayo pernah jawab. Oh. Itu sulit Pak Ibu. Nang paling selamat mengalah. Itu yang paling selamat sudah. Nah, kembali lagi. Ini nih penting. Berarti pian sahajaku sembahyang fardhu zuhur. Itu aja lihat dalam hati pian. Aku sembahyang fardhu zuhur. Aku sembahyangkan fardhu zuhur. Sedikit aja yang artinya. Di dalam Allahu Akbar. Lalu ada panjang. Ingatan itu. Kalau makmuman, kalau Jumat wajib makmuman. Kalau imaman wajib waktu Jumat, karena orang sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Kalau ada berjamaah sembahyang zuhur. Menghadap kiblat sunat 4 rakaat sunat. Adaan sunat. Lillahi ta'ala sunat. Berarti apa Bapak Ibu? Sahajaku sembahyang fardhu zuhur. Sedikitnya Pak Ibu mengatakan sholat fardhu zuhur arba rakaat mustaqbil kiblat adaan maqaman lillahi ta'ala. Itu pengucapan hingga jadi masalah panjang. Nang diingatkan sedikit aja. Sengaja aku sembahyang fardhu zuhur. Itu yang diingat. Allahu Akbar. Nah cukup. Setelah baru menghadap kiblat 4 rakaat jadi imam atau jadi makmum. Adaan lillahi ta'ala. Ayo ibu-ibu, coba kalau pin gue, bapak-bapak juga, semuanya dibuat panjang. Usul fardhu zuhur arba rakaat mustaqbil kiblat adaan makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat menurut imamnya Gurudin. Kebanyakan. Nah, ini penting. Kemudian dan yang akmalnya yang sempurnanya hendaklah disebut dengan lidah. Nah, lidah menyebut dengan lidah dapat pahala sunat. Berarti kita nih, maaflah NO.
Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblat adaan Muhammadillahi taala, dapat pahala sunat. Diterjemahkan, sengaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat jadi imam fardu atas karena Allah taala. Mengucapkan itu pastikan dengan lidah, itu adalah sempurnanya sembahyang. Akmal itu sempurna. Seperti dikatanya usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan lillahi taala. Ini adaan lillahi taala, Allahu akbar. Ini sendirian di sembahyang nih, karena makmumannya nggak ada, imamannya nggak ada. Ini contoh sendirian. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah taala, baru Allahu akbar. Yang diucapkan tadi diingatkan. Makanya, tapi Bapak Ibu sampai 14 ketukan boleh, 14 harakat. Kalau tajwid hanya 6 harakat. Tajwid itu paling panjang mat dalam ilmu tajwid 6 harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Buahnya 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya 6 harakat, 6 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisakah sudah? Itu namanya satu makro dalam ilmu tajwid. Dapat pahala. Bolehlah guru tangan seperti ini, boleh bergerak tangan seperti ini, supaya pas. Kalau 3 harakat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya tetap 6. Doanya tetap 6, limnya boleh 3. Ayo, nang hadir, belajarlah tajwid. Apabila kada belajar tajwid, kada boleh jadi imam. Kalau kada belajar tajwid, dia boleh jadi khatib. Iya, ini ngalih ini guru. Belajar boleh, dia boleh jadi imam, dia boleh jadi khatib. Salah. Tajwid itu wajib dipraktikkan waktu membaca Quran. Nah, ini urusannya. Ayo, yang hadir-hadir. Minang-minang hujanan ini masukkan ke dalam tuh. Kalau kamu ditutup pintu, kalau hujanan tuh kasihan kamu karpet kalau besar. Enggak. Ayo tutup. Ya apa ya. Mudahan kabul hajat kita. Enggak tutup. Ayo yang hadir-hadir. Tajwid baik, tajwid.
Ada kawah jadi imam, udah boleh jadi imam, salah bacaan. Hurufnya kada pas, kada awak. Makhraj hurufnya kada pas, tempat keluar huruf, sifat hurufnya kada pas, mundur. Malih benar baik-baik. Semalam orang meninggal, murid meninggal. Ketiga nama talkinkan Guru Syihabuddin satu, ulun yang kedua. Yang ketiga nih guru siapa kan? Salah. Ini jurus sarik nih marah nih makan bukan nakir nih. Salah. Subhana man ta'ajjaja bil qadrati wal baqa wa qahara ibadi bil mauti wal fana yaqwakum ayyukum ahsanu amala. Orang ahsanu amala pun ahsanu amala paling baik cita-cita. Kalau ahsanu amala paling baik amalan. Ya Pak? Muka itu mentalkinakan salah ya Pak? Ahsanu amala, orang ahsanu amala, amala ini ahsanu amala paling baik cita-cita maknanya. Kalau ahsanu amala paling baik amalan. Tarikinya malaikat muka nakir nih. Mananya orang, mengatakan orang salah tajwid gitu ya. Nah kembali lagi. Nah lalu Pak Aiguain lagi nah. Ada orang sengaja aku sembahyang fardu zuhur, tahajudku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Adaan lillahi ta'ala. Kalau masih sahajaku aku ada sok karena masih ada aku. Ini kata sok orang deh. Kalau masih ada aku jangan sembahyang. Berarti Allah Ta'ala-nya di mana? Aku yang sembahyang. Ada Allah Ta'ala lah yang menyembahyangkan kita. Maka kalau masih ada aku, tak akui diri, syirik, nah ini bisa lah pin menemuin orang kayak itu keterangan. Bisa. Nah, nih bisa ajar Haji Nur Rahman. Abang lompong bisa menemuin. Bisa juga. Nah, bisa belum kan? Belum bisa. Biar Bang pernah mendengar selama aku merasa aku sembahyang syirik jar. Berarti kayak apa? Dia mengakui dia yang sembahyang syirik karena masih ada aku. Aku itu tidak ada, yang ada Allah Ta'ala. Makanya wujud itu sifat Allah. Wujud itu artinya ada. Kalau aku sembahyang merasa aku ada. Kalau merasa aku ada syirik, yang ada itu Allah. Kita ini gak ada. Kayak apa? Pun ada pengajian di kampung kayak itu. Nah, apa di kampung itu mengaji tasawuf aja, mengaji pikir gak ada. Di kampung itu mengaji tasawuf, pikir gak ada. Tauhid kada dikaji, tasawuf aja tingkatan tinggi. Selama masih ada aku, ada sembahyang. Karena aku itu mengakui diri, aku sembahyang. Sedangkan aku itu mengatakan sama aja Allah kada ada. Karena mengakui diri, aku sembahyang. Selama merasa aku, ada sah sembahyangnya, syirik. Belum menemui nanti ini kampungnya, timbang ceramah Isra Mi'raj. Dibawa orang lagi ke rumah, tahu lah ya. Minum orang kopi ada kalau sianida kah mati ulun ini. Lalu namanya ulun pai ngomong, nah ini Pak terjemahan itu dari terjemahan usoli pada zuhri, sengaja aku sembahyang pada zuhur. Kalimat aku itu dari kalimat usoli, sengaja aku sembahyang pada zuhur. Karena usol itu maknanya aku sembahyang. Memang seperti itu terjemahannya.
Terjemahan dengan hati beda lain. Memang yang sembahyang kita, yang sembahyang memang kita. Allah tidak sembahyang. Yang sembahyang itu kita. Selama kita sembahyang benar, karena yang sembahyang itu kita. Makanya ada kalimat aku sembahyang. Tapi itu kan syirik. Syirik itu menuhankan, sedangkan ulun pengakuan. Pengakuan dengan menuhankan beda. Kalau mengaku aku Tuhan sama dengan Fir'aun. Kalau mengaku aku yang sembahyang beda. Aku sembahyang, memang yang sembahyang itu aku. Bukan aku sembahyang, pengakuan tidak ada Allah. Berarti yang ada aku. Di mana syiriknya? Bapak terlalu mengponis seperti itu. Coba pahami kalimat usolli. Usolli itu fi'il mudhari dari sholla yusolli sholatan. Sholla yusolli yusalliyani yusalluna tusolli tusalliyani yusallina tusolli tusalliyani tusalluna tusallina tusalliyani tusallina tusolli tusolli. Itu baik ilmu syaraf Allah ya. Aku kada paham di sini. Kada paham berilaan. Ilmu syaraf namanya ilmu tasrif. Nah ujungnya kayaknya ada kalau Pak lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum jadi imam lillahi ta'ala. Aku sembahyang di ujungnya aku ini dimiliki Allah. Berarti sembahyangku ini ditulungi Allah. Makanya di ujungnya ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ilmu tasawuf, la haula wala quwata illa billah. Usolinya ilmu fikih, usoli pada zuhri abrahati mustaqbil kiblati adaan makmumah itu fikihnya. Lillahi ta'ala tasawufnya. Tauhidnya Pak, tauhidnya ingat Allah. Itu di mana keterangannya? Nah, Allah. Ya apa nih ini? Keterangan di dalam kitab-kitab fikih tauhid tasawuf. Adakah kitab pencampur fikih tauhid tasawuf? Ada. Karangan Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Ada. Atau kitab fikih tauhid tasawuf Hidayatus Salikin. Atau kitab ada fikih tauhid tasawuf Syiarus Salikin. Yang ada punya. Ada depan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitab karangan ulama Indonesia Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi yang gak ada punya. Palimbangi itu Indonesia ada. Indonesia. Ulun tanya yang lagi biar adalah punya kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada dan juga keluar dari Indonesia. Saya ulama Indonesia ada punya. Aduh, nah itu pangkat. Ini karangan ulama Indonesia juga. Bukan Patani Thailand. Bertetangga Thailand. Nah kembalilah kita Bapak Ibu lah. Dan sah sembahyang tunai dengan niat qadaan. Nah, Bapak Ibu. Berarti tunai itu di dalam waktu. Kalau qadaan di luar waktu. Misal kita sembahyang, orang ini sembahyang subuh jam 7. Pertanyaan tunaikah? Tunaikah? Adaankah? Qadaankah? Adaan qadaan. Jam 7 sembahyang subuh. Adaan atau qadaan? Jam 7 sudah di luar sembahyang subuh. Isyaratlah. Nah, kalau pian atau ulun atau yang lain kayak itu aja sudah. Sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat adaan lillahi ta'ala. Padahal di luar waktu sembahyang ini sudah
aturannya qadaan. Pertanyaannya, sahkah adakah? Sah ada. Tetap sah karena itu bukan rukun apa yang wajib dalam niat, kadang masuk di kasat, di ta'aruf, di ta'yin. Yang wajib itu tidak boleh salah sengaja aku sembahyang pada zuhur. Lain pada itu tak salah, nggak ada apa-apa. Usolli pada subhi arba'a raka'atin, tak salah. Ditegur ngomong rakaatain imamai. Allah tetap sholat pada subhi arba'a raka'atin mustaqbil kiblat ada imam Allahu Akbar. Sampai tuntung salam tetap nyepang 2 rakaat. Imam tadi kita ucap 4 rakaat tadi, kurang 2 rakaat ya. Kan 4 rakaat kan 2 rakaat kan 3 rakaat kan. Itu pada masuk dalam niat yang wajib juga. Kita itu ilmu kurang dibujurakan imam mai jangan mengulang daun makmum. Ya ada imam nangka itu baik-baik. Sholat pada subhi arba'a raka'atin syariki makmum rakaatain imamai tetap harusnya Allahu Akbar. Daur makmum. Pertanyaannya salah di situ sah sembahyangnya kadang tetap sah. Kecuali sembahyang subuh tak sampai maghrib. Nah, ada kawam. 3 rakaat tak sampai 2 rakaat. Tadi jadi masalah itu artinya tetap sah. Nah, di sini contoh. Dan sah sembahyang tunai dengan niat qadaan. Tunai itu ya adaan. Tasambat qadaan padahal adaan. Sah sembahyangnya. Tasambat dalam apa? Tak ingat dalam niat tetap sah. Karena itu bukan masuk kasat ta'aruf ta'yin. Tapi Bapak Ibu kalau sembahyang Jumat imaman makmuman tertinggal tidak sah. Karena imaman dan makmuman dalam niat waktu sembahyang Jumat hukumnya wajib. Nah, ini penting benar. Dan akasnya tahu lapian. Qadaan tak ucap adaan. Tadi kan adaan terucap qadaan atau qadaan terucap adaan, tertukar. Akasnya tuh balikannya. Akasnya tuh maksudnya balikannya sebaliknya. Qadaan tak ucap adaan. Kita hendak sembahyang qadaan zuhur, sembahyang nih karena masa lalu banyak qadaan. Usuli arba'a rakaatin. Adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kau ucap adaan tadi padahal qadaan sah. Serta uzur. Nah, uzur itu Pak Ibu kita itu pada sadar tersalah atau lidah ini apa arahnya tuh? Apa orang menyambat itu tersambat, tersalah itu apa? Ya Bani Israil al-Qur'an ni'mati allati an'amta alaikum. Kita baca ya Bani Ismail al-Qur'an. Kita baca ya Bani Israil. Kita baca ya Bani Ismail. Kesal. Kayak apa tuh? Sah ada sembahyang. Sah, tapi diulang aja bacaan itu salah. Ya Bani Israel tak baca ya Bani Ismail. Mengaran Sariawan. Akawanan ulun tuh surah Sajdah itu tak buntal terus. Ada juga ijazul jilatil idza zul zilatil ardu zilzalaha. Idza
ijajul itu jim. Makanya ulang ijajul paling bujur aja. Lihat di Qurannya. Ilah jannah ijajul. Malah jari maaflah orang tua ayat sabar. Malah jadi orang tua nih mau ada sabar. Hati ulun nih Pak gue tau lah di Gang Karya Martapura tuh hati ulun nih mudahan nang tuha nih kali banyak mengaji nang anom karena nang anom ini lidahnya nyaman lidahnya nang tuha nih berbanyak salahnya imbal ulun berdoa mudahan nang tuha ada banyak ikut mengaji mempicik surah Fatihah sakanya berbanyak imbal ulun berdoa tinggi Pak gue di Gang Karya Martapura tetapi sudah tamat semuanya sudah alhamdulillah 10 tahunan ajari karena ibu ipah Aisyah tuh Pak Ibu meminta ulun asalnya ulun menolak hanya bacaan ulun bermasalah menemui Habib Ali Al-Jumri Gang Berintik ilmu kurang ada pada ikam karena Pak Ikam pikir pelit menyampaikan ilmu begitu Pak Inang Tuhan ini banyak buat syarifah adaan syarifah ini masing-masingnya kalau ada syarifah ini maaf nang Tuhan maaf baca pian nih mulai mana guru auzubillah bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minas syaitan shin a'udzubillahi a'udzubillahi minas tutakasar a'udzubillahi minas ya hati mulut nek minas tusapian sekali lagi minas aku kada bisa lang kada bisa tuh bisa ya sekali sidin bermamai bisa nah, kada bisa tadi iya tuh bisa itu syak namanya ulang a'udzubillahi minas tepuntal pulang minggu kain pulang yang lain sedikitnya Bang Presiden kayak panak dan maju hurufnya kan belum pas kalau huruf setelahnya pin lidah pin taku lagi ampih dak buka ini caranya kayak apa pian dilihatkan ke orang salah lebih baik disariki murid kah lebih baik disayangi murid kah biar salah murid. Nah, malih benar jadi guru nih. Tapi sidin pai imah ampih 3 minggu kada hadir. Minggu keempat datang pulang. Nah, ya pulang nih. Tetap ulun dendam ulun sidin kada kau maju minus tetap. Sekalinya bujur bacaan. Di mana pin belajar? Di mai coco atau lah jadi nah bagus saja cucu sidin berarti belajar cucu kenapa nek pin ampe disariki guru den napa sini begisah jadi sariki guru den aku tak salah membaca sin guru den menyarik itu dasar salah seorang sini nek memberi supannya nih neng ini nak cucu mamai pulang jauh ulun mana cucunya terima kasih lah bisa sampai tamat mengaji selama 10 tahun bisa dari kada bisa jadi bisa kegigihan dan mukjizat Quran. Nah, ayo membaiki gigi palsu. Nah, terlepas gigi palsu, ulun picik Fatihahnya. Ihdinos, lain ihdinos. Mulut ulun lihat nih, ihdinos. Salah ihdinas coba bujur lihat di mulut ulun ihdinas pas lepas gigi palsu orang di besok udah ulang pas di lantai itu tapi Pak Ibu kenangannya luar biasa nang masih hidup tuh nah detak tamu ulun guru kada mau kurang lebih huruf huruf tuh kurang lebih ada kawa namanya sa tetap sa
Ada papa piansa atau tabe casa, ada papa mau lah kayak itu. Ada mau, ada mukjizat Quran lagi ngarannya. Nah, itulah Pak Ibu pentingnya kita. Bah, ini jamnya sudah pas nah. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan, insya Allah. Hari ini kita membahas tentang niat. Batas niat yang wajib sahajaku sembahyang fardu zuhur. Lewat daripada itu sunat semua. Setelah bar cukup mengatakan. Nah, lalu kita ada panjang lagi Allah. Nah, mudahan panjang umur kita, sehat minggu kaidah pulang kita ke masjid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'fu anna ya karim, ma'fu anna ya rahim, ma'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.